can eat it. Baby, it's your birthday. Baby girl, you know what I want. Let me do it to you, do it to you. Let me do it like Baby girl, you know what I want. Let me do it to you, do it to you. Let me do it like It ain't tricking if you know, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok pertama sini kami akan mempresentasikan UTS mata kuliah elektronika lanjutan, di mana materinya tentang inverter. Sebelum presentasi kami akan memperkenalkan anggota kami yang dari dulu. Nama saya Firman Junis. Nama saya Surdiwet. Nama saya Farah Yanti Putri. Nama saya Fimardi Damani. Nama saya Muhammad Adian Saputra. Saya Nanda Hilmi. Nama saya Adrian Lutfi Rahman. Nama saya Muhammad Nazwan. Nama saya Azwar Rahman. Baiklah, langsung masuk ke materi pertama akan disampaikan oleh Adrian. Adrian, silakan. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan awal, yaitu apa itu inverter. Di sini sudah dijelaskan bahwa inverter merupakan suatu alat yang memiliki sebuah rangkaian yang berfungsi sebagai pengubah tegangan searah atau biasanya kita sebut sebagai DC menjadi tegangan bolak-balik atau yang biasanya kita sebut dengan AC dengan nilai frekuensi tertentu. Nah, sumber yang digunakan inverter merupakan keluaran dari sebuah baterai yang merupakan sumber tegangan searah DC ataupun suplai tegangan searah DC yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah gambar skema. Secara sederhana inverter disimbolkan dengan gambar di bawah ini, yaitu terlihat bahwa masukan dari inverter merupakan tegangan searah DC dan keluaran dari inverter itu menjadi tegangan bolak-balik AC. Di sini kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada tegangan dan arus DC yang akan mengarah ke outputnya, yaitu tegangan arus AC dan tegangan AC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi. Komutasi inverter. Yang ada A, inverter komutasi natural. Pada inverter yang memiliki proses komutasi natural ini, perpindahan kerja penyaklaran yang dilakukan oleh suatu saklar ke saklar yang lainnya terjadi secara natural atau alami. Contohnya pada beban yang memiliki bentuk tegangan bolak-balik secara periodik. B. Inverter komutasi paksa. Pada inverter yang memiliki proses komutasi paksa ini, perpindahan kerja penyaklaran yang dilakukan oleh suatu saklar ke saklar yang lainnya terjadi secara paksa atau tidak alami. Proses tersebut dilakukan apabila saklar yang digunakan memiliki kemampuan pemadaman secara paksa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilmi. Oke, di sini jenis-jenis sumber inverter. A. Jenis sumber tegangan. Pada inverter jenis sumber tegangan, tegangan masuk atau tegangan searah bisa dibilang DC, memiliki nilai konstan dan tidak berubah polaritasnya. Hal tersebut dikarenakan arus yang mengalir ke beban merupakan arus bolak-balik atau AC. Maka arus searah DC harus berubah polaritasnya. Karena itu inverter jenis sumber tegangannya memerlukan saklar semikonduktor yang dapat mengalir arus pada kedua arahnya, walaupun tegangan yang mengalir hanya dapat mengalir ke satu arah saja. Untuk yang B, jenis sumber arus. Pada jenis inverter, sumber arus masukan atau arus searah memiliki nilai konstan dan tidak berubah polaritasnya, akan tetapi polaritas tegangan searah DC dan harus dapat berbalik sehingga memerlukan saklar yang dapat mengalir tegangan pada kedua arah. Meskipun tegangan yang dialirkan dua arah, tetapi arus yang dialirkan harus tetap satu arah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fer. Lanjut untuk jumlah fase inverter. Yang pertama adalah inverter satu fasa. Inverter dengan jenis satu fasa ini memiliki keluaran fase berjumlah 1 yang banyak
diaplikasikan pada daya dengan skala rendah atau memiliki kapasitas rendah yang pada umumnya diperuntukkan untuk peralatan elektronik. Contohnya seperti Utility Power Supply atau UPS. Yang kedua adalah B, inverter 3 fase, yang dimana inverter dengan jenis 3 fase ini memiliki keluaran fase berjumlah 3 yang banyak diaplikasikan pada daya dengan skala tinggi atau kapasitas besar yang pada umumnya diperuntukkan untuk keperluan industri. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Andian. Selanjutnya di sini ada dari jenis-jenis gelombang keluaran inverter. Yang pertama, inverter gelombang kotak atau square wave inverter. Inverter yang memiliki gelombang keluaran berupa gelombang kotak, pada umumnya inverter ini tidak dapat diaplikasikan pada beban induktif dan motor listrik. Yang jenis yang kedua ada inverter gelombang modifikasi sinusoidal. Inverter yang memiliki gelombang keluaran berupa gelombang kotak yang telah termodifikasi, sehingga gelombang tersebut menyerupai gelombang sinusoidal. Dengan gelombang keluaran kotak yang termodifikasi ini pada umumnya memiliki daya atau kapasitas rendah apabila diperuntukkan untuk menyuplai beban induktif dan motor listrik. Yang ada jenis dari inverter gelombang ketiga, inverter gelombang sinusoidal. Inverter yang memiliki gelombang keluaran berupa gelombang sinusoidal murni dikatakan sinusoidal. Murni dikatakan bentuk gelombang keluar berupa gelombang sinusoidal seperti gelombang sinusoidal pada tegangan bola balik AC pada umumnya. Inverter dengan gelombang keluaran berupa gelombang sinusoidal murni ini pada umumnya memiliki daya atau kapasitas yang tinggi dan dapat diperuntukkan untuk menyuplai beban induktif dan motor listrik dengan lebih baik apabila dibandingkan dengan gelombang keluaran inverter yang lainnya. Berikut ini ada gambar gelombang keluaran inverter. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sergio. Baik, kita masuk ke materi topologi inverter. Di sini ada 4 inverter topologi inverter, yaitu push-pull, half bridge, full bridge, dan multi level. Dan untuk push-pull itu kita sering menggunakan di tegangan rumah tangga itu biasanya sekitar 220 volt. Dan juga untuk half bridge itu biasanya digunakan untuk mengubah di satu daya dari DC ke AC. Dan juga untuk full bridge itu dikembangkan dengan menggunakan step up dan juga microcontroller Arduino untuk menghasilkan sinyal SPWM. Dan yang terakhir itu multi level, itu biasanya kita sering temukan pada switch lampu. Ini merupakan contohnya. Yang ini adalah push pull, yang ini adalah half bridge, ini full bridge, dan yang ini multi level. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Firya. Baiklah, selanjutnya ini saya akan membahas tentang efisiensi inverter. Kinerja dari inverter sebagai alat operasi itu pun dapat ditentukan dengan nilai efisiensi atau performa. Kinerja tersebut itu dapat diketahui dengan cara mengetahui daya masukkan inverter dan daya keluar dari inverter yang akan dikalikan dengan presentasi maksimum untuk mengetahui persenan dari kinerja tersebut. Nah, ini berikut beberapa persamaan yang akan digunakan, yang dimana efisiensi dari inverter tersebut itu sama dengan daya keluar dibagi dengan daya masuk dikalikan dengan 100%. Nah, ini skemanya. Jadi kita masukkan pertama di sini ada trafo yang dimana akan mengurangi tegangan AC-nya, yang dimana akan masuk ke transistor yang dimana akan mengubah arah arusnya dari AC menjadi DC. Berhasil dari arus tersebut akan keluar menjadi output tersebut. Di sini kami Azwar Ramadan dengan Muhammad Azwar akan menjelaskan alat bahan dan cara mengetahui angka dari multimeter. Pertama di sini ada alatnya. Yang pertama ada transistor dari TP 31 dan ada heatsink yang berguna untuk pendingin dari transistor tersebut. Dan di sini ada resistor yang menghubungkan dari kaki kedua transistor 1 ke kaki 1 transistor 2. Di sini ada kabel satu penghubung ke trafo, yang dimana trafonya itu 2 ampere yang dihubungkan ke adaptor, yang adaptornya berjumlah 1,6 ampere dan dihubungkan ke lampu sebagai apa namanya?
output dari ini ya, skematiknya. skematik. Pertama kita akan menyalakan. Nah, di sini sudah menyala. Selanjutnya kita akan mengecek dari multimeter ya. Sini dengan arus berapa? Tuh 750 ya. Nah, sini terlihat keluar angka 177 di 750 ya. 177 dikarenakan yang kami gunakan trafonya berjumlah 2 ampere, sedangkan yang sering digunakan oleh masyarakat umum 5 ampere. Kami meminimalisir kejadian yang tidak kami inginkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.